Hari ini Selasa 9 Juli 2024 ada berita menarik mengenai saldo bantuan yang masuk ke kartu KKS, kartu keluarga sejahtera dengan nominal Rp600.000, kemudian Rp400.000 dan juga ada Rp1.000.000. Nah, kira-kira bantuan apakah ini? Apakah BLT MRP yang dijanjikan akan cair di triwulan ketiga? Bantuan PKH atau BPNT kah? Ataukah gabungan antara PKH dan BPNT? Bila saja PKH dan BPNT yang cair, untuk tahap keberapakah? Nah, teman-teman, kita akan membahasnya dengan melakukan analisis pada aplikasi Sixenji agar kita bisa mendapatkan informasi akurat terkait update terbaru mengenai PKH dan BPNT untuk periode Juli-Agustus dan Juli-September 2024. Kemudian informasi mengenai KPM yang dicoret pada penerimaan PKH dan BPNT di tahap berikutnya karena terdeteksi KPM yang memiliki kriteria yang dianggap tidak layak. Oleh karena itu jangan kemana-mana, saya akan segera kembali setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita memasuki pekan kedua bulan Juli 2024. Berbagai bantuan sosial dikucurkan untuk memberikan stimulasi agar daya beli masyarakat tetap stabil di tengah naiknya harga bahan pokok dan juga untuk keperluan pendidikan yang memasuki tahun ajaran baru 2024-2025. Yang kesemuanya itu membutuhkan tentunya biaya tambahan atau biaya ekstra. Oleh karena itu, bulan Juli yang kebetulan memasuki periode triwulan ketiga dalam pelaksanaan program-program bantuan sosial pemerintah dimulai proses menuju ke pencairan. Alhamdulillah saat ini di bulan Juli sudah ada bantuan sosial yang terus dicairkan dan ada pula masuk pada tahapan proses menuju ke pencairan. Nah, melalui video ini saya akan menginformasikan bantuan sosial yang tengah berlangsung pencairannya, yaitu bantuan untuk pelajar Indonesia. Dan kemudian bantuan sosial yang tengah proses menuju pencairan, yaitu PKH dan BPNT. Ada yang menarik di pencairan kali ini? Pertanyaan mengenai kenapa bantuan PIP SMA kali ini hanya menerima Rp900.000 saja, padahal katanya untuk tingkatan SMA mendapatkan Rp1,8 juta. Nah, sebenarnya perbedaan jumlah yang diterima di sekolah tidak hanya tingkatan SMA ya teman-teman, mulai dari SD hingga SMA jumlah nominal diterima itu bisa saja berbeda tergantung dari bantuan PIP diterima di semester keberapa. Nah, di sini saya akan mencoba menguraikannya untuk bantuan program Indonesia Pintar atau PIP agar tidak salah paham mengenai nominal yang masuk ke rekening simpel. SD SLBMI diberikan itu sebesar Rp450.000 per tahun. Sementara bagi siswa baru maupun kelas 6 di semester genap itu diberikan dana sebesar Rp225.000 tiap siswa. Bagi pemegang KIP pada jenjang SMP MTS sederajat, nominal bantuan PIP-nya itu diberikan Rp750.000 per siswa tiap tahunnya. Sementara untuk peserta didik baru maupun siswa kelas 9 semester genap itu nominal yang diberikan atau disesuaikan menjadi Rp375.000 per siswa per tahunnya. Selanjutnya untuk penerima bantuan program Indonesia Pintar PIP juga akan diterima oleh siswa SMA, SMK, madrasah alias sederajat. Nominal yang diterima itu lebih besar dibandingkan dengan yang diterima oleh peserta didik di jenjang-jenjang sebelumnya, teman-teman. Bantuan diberikan senilai Rp1.800.000 bagi siswa selama 1 tahun. Sementara untuk siswa baru akan menerima bantuan sebesar Rp500.000. Dan bagi siswa untuk kelas 12 semester genap, nominal yang diberikan adalah Rp900.000 per siswa tiap tahun. Sesuai dengan peraturan nominal bantuan sosial program Indonesia Pintar PIP yang akan diterima siswa tentu saja dicairkan secara bertahap. Nah, mungkin penjelasan ini bisa menjadi rujukan ya teman-teman. Kemudian informasi selanjutnya mengenai update informasi pada aplikasi Sixenji pada pekan kedua Juli 2024 ini, di mana proses-proses pencairan di Sixenji mulai nampak. Karena memang sesuai dengan jadwal periode salur baik PKH dan BPNT yang pencairan di kartu KKS dan juga POS sudah memasuki periode salurnya yaitu PKH dan BPNT untuk periode Juli-Agustus atau Juli-September 2024.
Nah, baru-baru ini ada informasi yang menyebutkan di grup media sosial dan grup WhatsApp yang membahas masalah bantuan pemerintah, bahwa beberapa penerima manfaat melaporkan saldo nominal Rp600.000. Kemudian ada Rp400.000 dan ada juga Rp1.000.000. Nah, kira-kira bantuan apakah yang masuk? Apakah bantuan BLT MRP yang dijanjikan akan cair di triwulan ketiga, bantuan PKHK atau bantuan BPNT, atau gabungan antara PKH dan BPNT kah? Nah, bila saja PKH dan BPNT yang cair, nah ini untuk tahap keberapa? Tentunya kabar ini cukup menjadi perhatian dan menimbulkan pertanyaan. Saldo bantuan apa ini dan untuk tahap keberapa? Berdasarkan penelusuran kami, saldo ini kemungkinan besar bukanlah untuk periode Juli-Agustus karena proses validasi dan pencairan biasanya memerlukan waktu yang lebih lama, teman-teman. Jika benar saldo bantuan ini masuk, kemungkinan besar ini adalah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH untuk periode Mei-Juni yang baru tervalidasi dan juga BPNT periode Mei-Juni yang baru tervalidasi. Kalau ada yang memperkirakan bahwa apakah ini bantuan MRP Rp600.000 seperti yang dijanjikan akan cair di semester kedua, ya dugaan ini kita tepis saja, teman-teman, karena informasi akurat belum didapatkan hingga saat ini. Jika melihat nominal Rp600.000 saldo yang ditarik dan saldo yang tersisa Rp66.000, kemungkinan itu merupakan dua kategori SMA dengan nominal Rp666.000, di mana setiap anak jenjang SMA itu mendapatkan Rp333.000 untuk per 2 bulan di kartu KKS. Dan karena menggunakan ATM, maka saldo yang bisa ditarik adalah jumlah bulat sebesar Rp600.000 dan tersisa saldo Rp66.000. Perlu diketahui bahwa pada aplikasi Sixenji untuk bantuan MRP belum ada yang bisa dijadikan sumber rujukan ya, teman-teman. Kemudian untuk update terbaru mengenai program Keluarga Harapan PKH dan juga program sembako atau BPNT untuk periode Juli-Agustus 2024, Kementerian Sosial telah merilis informasi melalui sistem Sixenji. Nah, meskipun data final closing sudah tersedia, keterangan lengkap mengenai pencairan bantuan untuk periode ini belum muncul. Proses validasi dan verifikasi kelayakan penerima bantuan masih berlangsung untuk menentukan siapa saja KKPM yang layak menerima bantuan sosial PKH dan BPNT. Nah, kemarin ada informasi yang sangat penting yang dirilis oleh Kementerian Sosial terkait 15 golongan yang dicoret dari penerima bantuan sosial. Artinya 15 golongan yang dicoret dari penerima bantuan sosial untuk periode Juli-September 2024 dan juga Juli-Agustus 2024. Tentunya informasi yang harus kita pahami bersama agar ini tidak menjadi kesalahpahaman. 15 kriteria penerima bantuan tidak layak antara lain 1. Alamat tidak ditemukan. Nah, ini utamanya KPM yang pindah alamat namun tidak melaporkan ke pemerintah setempat bahwa telah pindah domisili. Ada yang pindah antar daerah, bahkan ada yang menjadi pekerja migran. Yang kedua, individu tidak ditemukan. Nah, ini sama yang poin 1 tadi, tidak ditemukan karena tidak melaporkan keberadaan ke pemerintah setempat. Kemudian yang ketiga, meninggal dunia, kecuali sudah diganti pengurus dalam keluarga. Yang keempat, memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, atau Polri. Jika dalam kartu keluarga, baik KPM itu sendiri maupun keluarganya dalam KK sudah ada yang memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, atau Polri. Kemudian yang kelima, anggota keluarga menjadi ASN, TNI, atau Polri. Jika dalam kartu keluarga, baik KPM itu sendiri maupun keluarganya dalam KK sudah ada yang memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, ataupun Polri. Yang keenam, sudah mampu atau tidak memenuhi kriteria program. Dan ini seharusnya yang sudah mampu juga agar mundur secara sukarela guna memberikan kesempatan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah yang lebih layak. Yang ketujuh, teman-teman, pensiunan ASN, TNI, atau Polri. Yang kedelapan, memiliki pekerjaan sebagai guru bersertifikasi. Yang kesembilan, memiliki penghasilan rutin dari APBN ataupun APBD.
Mungkin yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai honorer atau staf desa yang mendapatkan penghasilan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kemudian teman-teman yang ke-10, menolak menerima program bantuan. Nah kalau ini ya mungkin jarang-jarang ya teman-teman, kecuali dia bisa legowo bahwa masih banyak yang membutuhkan bantuan selain dirinya sendiri. Selanjutnya yang ke-11 teman-teman, penghasilan di atas upah minimum provinsi atau kabupaten kota. Yang ke-12, terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan. 13, terdaftar sebagai tenaga kesehatan. Yang ke-14, berstatus aktif sebagai perangkat desa atau pegawai desa. Yang ke-15, menerima bantuan sosial selain dari Kementerian Sosial. Nah mungkin seperti itu ya update berita hari ini teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.